menyaksikan Semangat Pagi Indonesia bersama saya Kamila Aswan. Ini saatnya kita akan memasuki segmen wawancara. Saudara, siapa sih yang tidak ingin awet muda? Berbagai upaya dilakukan untuk kita bisa terlihat selalu muda setiap harinya. Pola hidup, pola makanan, berolahraga, bahkan multivitamin kita konsumsi setiap harinya agar bisa tampil lebih baik, lebih segar. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan operasi plastik atau bedah plastik untuk bisa tampil lebih awet muda. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara meregenerasi sel, karena setiap harinya ada 432 miliar sel tubuh mati dan berganti dengan sel baru atau yang dinamakan beregenerasi. Ada juga loh sel yang regenerasi tetapi mundur, yakni degenerasi. Nah, pagi hari ini kita akan membahas bersama Dr. Agus Farudin Farid, dokter regenerasi sel, untuk mengetahui bagaimana sih cara regenerasi sel yang baik dan tanpa menyulitkan kita untuk menjalani hari setiap harinya. Selamat pagi Dr. Agus. Dr. Agus, seperti tadi saya sampaikan, siapa sih yang tidak ingin awet muda setiap harinya, terlihat ceria, segar setiap pagi harinya. Apa sih sebenarnya Dr. Agus, banyak yang belum peka, belum melek terhadap regenerasi sel. Regenerasi sel itu seperti apa, dokter? Iya. Di dalam tubuh manusia itu ada dua proses besar. Baik. Ya. Ada proses degenerasi, ada proses regenerasi. Kalau kita tidak memanage proses regenerasi dengan baik, maka degenerasi yang akan menjadi menang. Degenerasi itu apa? Kalau pada tubuh manusia itu terjadi kemunduran, baik itu fungsi maupun kualitas. Ya, itu yang degenerasi. Jadi menuju ke proses penuaan, menuju ke proses ketidakberdayaan yang notabene fisik kita menjadi tidak bagus. Di samping itu kita gampang sakit-sakitan. Tapi dengan regenerasi ini kita akan mempertahankan bagaimana kita tetap awet muda, kita tetap awet sehat. Bahkan kalau kita bisa memaksimalkan regenerasi sel ini, kita menjadi bisa sehat maksimal, sehat super maksimal, yang mana kita nanti akan sangat sulit sakit. Kalau kita masih muda, kita akan tetap muda. Kalau kita sudah terlanjur tua, kalau kita manage dengan baik, tidak menutup kemungkinan kita menjadi lebih muda dan kembali muda lagi. Baik. Iya. Dokter Agus, berarti tidak bisa dipungkiri, benar ada berapa ratus miliar setiap harinya sel itu beregenerasi ya, dok? Iya. Sebetulnya kita kalau berhitung jumlah, jadi memang sel itu triliunan ya. Tapi paling tidak kalau kita kasih contoh yang kecil saja, contoh kecil, organ kulit. Organ kulit itu umurnya cuma 30 hari. Berarti rata-rata setiap hari itu 3% itu sel itu ganti yang baru. Kenapa ganti yang baru? Yang 3% itu mati. Digantikan yang baru. Kalau penggantinya tidak lebih bagus, maka kulit nanti akan kelihatan kusam, kelihatan keluar flek, kelihatan tidak bersinar, sehingga asalnya cantik menjadi tidak cantik. Tapi bukan berarti, lu kok aku sudah dilahirkan jelek, apa bisa menjadi cantik? Bisa, banyak contoh-contoh dari pasien saya. Dengan memaksimalkan upaya kita di regenerasi menjadi optimal, kulit menjadi bersinar kembali, itu bisa. Baik. Iya. Dokter, kalau misalnya tadi dokter sudah menyampaikan kita itu bisa merespon dengan regenerasi sel atau deregenerasi sel. Bahan baku saja dokter, menjadikan tubuh kita tuh regenerasi sel. Iya. Jadi kalau kita gampang-gampangnya itu di dalam tubuh itu ada dua pasukan ya. Satu pasukan degenerasi, satu pasukan regenerasi. Degenerasi itu memang proses menuju ke negatif-negatif, proses yang regenerasi menuju ke yang positif-positif. Sehingga apa? Yang kita manage, regenerasi ini kita manage dengan baik, sehingga positif yang kita dapat. Jadi mutu kulit menjadi lebih bagus, mutu tulang menjadi lebih bagus, mutu daya tahan tubuh, imunitas menjadi lebih bagus. Yang nextnya tampil tetap muda, tetap semangat, tetap bagus, sehingga juga akan sangat sulit sakit. Tapi kalau kita tidak dengan bagus, kita berjalan apa adanya, biasanya yang menang degenerasi. Iya, jadi kulit menjadi lebih kusam, itu tanda-tanda degenerasi yang muncul. Sakit, kelihatan cepat tua, kelihatan wajah tidak bersemangat, itu namanya degenerasi, prosesnya lebih menang. Lah,
Apa yang kita upayakan, yang bisa kita lakukan dari kalau bisa sih memang konsultasi ke dokter, kalau bisa akan hasilnya akan maksimal. Jadi untuk regenerasi memang tidak harus stem cell, tidak harus, karena itu upaya yang lumayan sulit dan biaya yang sangat mahal. Tapi banyak yang bisa kita lakukan dari alam yang ada, dari diri kita yang ada. Misalkan untuk bahan regenerasi itu juga butuh bahan. Salah satunya butuh bahan asupan gizi. Oke, itu Ya. pertama ya, asupan gizi ya dok ya. Ya. Terus yang nomor 2, ya memang kalau ada suplemen lebih bagus, tapi konsultasi dokter kalau suplemen akan lebih Karena bagus. setiap orang beda-beda dok. Ya, akan berbeda-beda. Terus yang lain olahraga, ya. Yang lain itu akan tidur cukup, istirahat cukup, antara kesibukan dan relaksasi yang cukup, memanage stres yang cukup. Yang mana semuanya itu akan membantu proses regenerasi menjadi lebih optimal dan bisa menghambat degenerasi. Tapi kalau kita memang mau ke dokter ahlinya, ya bahkan degenerasi itu bisa di stop. Regenerasi kita pacu, degenerasi kita hentikan, sehingga proses penuaan misalkan pada orang yang sudah tua bisa terhenti, bahkan bisa kembali seperti muda lagi. Baik. Berarti secara simpelnya kita menerapkan pola hidup yang sehat, tentu regenerasi sel akan terjadi. Kalau kita menerapkan pola hidup yang tidak sehat, degenerasi akan terjadi. Ya. Saya tahu lagi dokter, selain tadi dokter menyampaikan perlu konsultasi ke dokter juga untuk apa yang vitamin yang dibutuhkan. Selain itu cara-cara apa lagi dokter? Oh, cara-cara yang lain misalkan untuk gizi ya, itu makrien kita harus cukup. Wah, itu harus tim dokter ya. Kalau untuk kasar, untuk bayi ya, untuk gampang-gampangannya, bayi tetap biar regenerasinya bagus, biar dia tetap sehat, kulitnya tetap bagus. Bayi itu kan memang harus wajib susu. Berapa dosisnya? Selama dia mau dikasih susu itu, selama dia mau. Jadi nggak usah kita ukur. Iya, sama dia mau kita kasih. Kalau orang sudah umur, sudah mulai remaja, paling nggak 1 gelas misal susu. Jadi kalau protein itu bisa dari hewani, bisa nabati. Ya, dari susu itu ada protein sudah ada, lemak ada, karbohidrat ada, multivitamin ada, mineral ada, antioksidan ada. Tapi kalau sudah kita gede itu tidak cukup dari susu aja. Jadi kita harus yang lain. Buah harus banyak, sayur harus banyak. Karena tiap sayur, tiap buah itu kandungannya berbeda-beda. Bahkan beberapa ahli gizi itu paling tidak 6 macam. Kalau saya sarankan sih kalau bisa sampai 10 macam. Bahkan makin banyak makin bagus. Dalam arti gini, misalkan kita ngurangi nasi, tapi karbohidrat kita ambil dari buah, itu hasilnya akan jauh lebih bagus dan luar biasa. Baik. Ya. Dokter, kita tidak bisa pungkiri dalam sehari-hari, mungkin kita tidak bisa menerapkan 4 sehat 5 sempurna yang tadi dokter sampaikan, kan harus ada kandungan sayur, harus ada kandungan protein yang cukup, dan semua sesuai dengan takaran. Apalagi kalau misalnya seseorang dan hidup di perkotaan yang mobilitas sangat tinggi dokter. Lantas bagaimana agar cara kita mencukupi nutrisi dalam 100% itu dok, dan waktu yang sangat singkat. Banyak sekarang juga dijual kan suplemen-suplemen yang bisa mengganti sayur loh. Apa itu baik juga dokter? Kalau kita pakai gambaran saja ya, gambaran kasar ya. Misalkan buah yang sudah dikaleng dengan buah yang langsung memetik, saya yakin Mbak akan memilih buah yang dipetik daripada buah yang dikaleng. Ya, jadi bagaimanapun tetap diupayakan buah segar, sayur segar tetap diupayakan. Karena apa? Waktu dipetik antioksidannya misalkan terhitung 100% waktu dipetik, begitu dipulang itu bisa turun 20% antioksidannya. Kan eman-eman. Begitu dikaleng bisa-bisa antioksidannya tinggal 1%. Padahal antioksidan itu sangat perlu untuk membantu regenerasi sel. Jadi mau tidak mau walaupun di kota, sayur segar, buah segar tetap disediakan. Bahkan beberapa toko bilang tirulah monyet dalam hal banyak sayur, banyak buah. Iya. Kalau kita bisa ngambil karbohidrat dari buah, itu hasilnya akan luar biasa. Iya. Dokter, dari 100% misalnya, kalau misalnya saya sempat membaca artikel, kita harus hidup itu dibagi 3 untuk menerapkan pola hidup sehat. Istirahat, makan,
dan tentu juga olahraga. Dari 100% itu berapa persen kita harus istirahat, berapa persen kita harus makan, berapa persen kita harus olahraga? Ya, jadi tiga-tiganya tadi berpengaruh terhadap regenerasi yang bisa dilakukan per hari-hari. Ya, olahraga kenapa dilakukan? Karena ternyata sel itu memang butuh untuk dibuat butuh untuk bergerak. Untuk meregenerasi itu bergerak. Ya. Lah, saat bergerak itu hormon endorfin, hormon growth hormon itu meningkat. Lah, growth hormon itu memang disarankan antara 6 jam sampai 8 jam. Lebih dari 8 jam di generasi 8 jam di generasi yang menang. Kurang dari 6 jam juga di generasi yang menang. Jadi yang pola tidur yang cukup sekitar 6 jam sampai 8 jam. 6 sampai 8 jam. Ya, olahraga antara 30 menit sampai 6 menit. Lebih dari 60 menit yang menang di generasi. Kurang dari 30 menit yang menang di generasi. Kurang dari 30. Bahkan kalau olahraga sama sekali di generasinya ya menang. Bahkan dibanding dengan orang yang merokok sama orang yang tidak berolahraga, itu di generasinya menang orang yang menang yang tidak olahraga, itu regenerasinya kalah dengan orang yang merokok. Ada orang merokok masih tidak olahraga sama sekali. Sangat unik dokter ya. Berarti semuanya kehidupan itu harus sesuai dengan nilainya ya dokter. Berlebih jangan terlalu kurang juga. Dan istirahat itu adalah hal yang harus diperhatikan untuk menjaga tubuh kita agar regenerasi sel makin baik. Dokter, sangat disayangkan sekali waktu kita sangat singkat untuk pagi hari ini. Tapi kita mendapatkan ilmu yang banyak dari dokter karena regenerasi sel itu sangat penting dan tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya setiap orang ingin awet muda dokter ya. Dokter, terima kasih atas waktunya untuk Semangat Pagi Indonesia. Dan saudara, Semangat Pagi Indonesia akan kembali usai jeda satu ini. Tetap bersama kami. Sebagai media pemersatu bangsa, Televisi Republik Indonesia